Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi sebagai dosen dari mahasiswa saya di Universitas Islam Depok Al-Karimiyah. Saya akan memberikan sebuah gambaran tentang ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh para mahasiswa-mahasiswa saya sebagai berikut ini. Yuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kapitalis menurut ekonomi syariah. Ekonomi kapitalis pada dasarnya membebaskan individu atau kelompok dalam memiliki dan mengelola harta, membebaskan persaingan di pasar, membebaskan pematokan harga di pasar tanpa banyak campur tangan oleh pemerintah. Serta tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan maksimal untuk individu ataupun kelompok. Menurut ekonomi syariah terhadap kapitalisme hanya fokus kepada materi dan keuntungan pribadi, karena ekonomi kapitalis ini sangat menekankan kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola kekayaan serta memaksimalkan keuntungan pribadi, sehingga sering mengabaikan kepentingan sosial dan kejayaan bagi masyarakat. Lalu ada perbedaan prinsip investasi dari ekonomi kapitalis dan dari ekonomi syariah. Ekonomi kapitalis berbasis pada kepemilikan pribadi atau pencarian keuntungan maksimal untuk dirinya sendiri tanpa ada batasan atau moral ataupun agama. Investasi ini sering menggunakan bunga dan riba sebagai dasar keuntungan. Dalam ekonomi syariah berbasis pada prinsip syariah yang melarang bunga, riba, gharar, dan masyir. Investasi dilakukan dengan sistem bagi hasil, mudharabah, musyarakah yang adil dan etis. Tujuan investasi dalam ekonomi kapitalis adalah memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral. Dalam ekonomi syariah, tujuan investasi mencapai keuntungan yang wajar sekaligus menjaga keadilan sosial, keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Perbedaan distribusi keuntungan dalam ekonomi kapitalis, keuntungan diterima secara penuh oleh pemilik modal tanpa kewajiban sosial tertentu. Dalam ekonomi syariah, keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai akad, serta ada kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi kapitalisme menurut ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinur Fauzia dari Universitas Islam Depok, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi Islam di era globalisasi serta membandingkannya dengan ekonomi konvensional. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, teknologi terus berkembang dan penting bagi kita semua untuk memahami apa itu konsep ekonomi Islam di era digitalisasi dan ekonomi konvensional. Pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pengertian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada syariat Islam. Tujuan utamanya adalah keadilan, larangan riba atau bunga, zakat, transparansi, dan keadilan sosial.
Sedangkan ekonomi konvensional adalah sebuah sistem ekonomi modern yang berbasis kepada kapitalisme, mekanisme pasar bebas, dan serta mempertimbangkan efisiensi pasar tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Pembahasan kedua yaitu mengenai digitalisasi di dalam dunia ekonomi. Digitalisasi adalah sebuah sistem transformasi dari manual ke digital dengan bantuan teknologi seperti internet, mobile, blockchain, dan artificial intelligence. Contohnya seperti e-wallet, e-commerce, vintage, dan kris. Teknologi ini mempengaruhi bagaimana orang bertransaksi, berinvestasi, dan menyimpan uang. Pembahasan ketiga yaitu tantangan dan peluang ekonomi di era digital. Tantangannya yang pertama adalah kurangnya literasi keuangan di era kalangan masyarakat digital. Yang kedua adalah banyak aplikasi vintage yang belum sesuai prinsip syariah, misalnya masih mengandung bunga. Yang terakhir ada sertifikasi halal untuk produk keuangan digital masih terbatas. Sedangkan peluangnya, yang pertama, lahirnya vintage syariah, misalnya aplikasi pinjam tanpa riba, investasi bagi hasil, hingga crowdfunding, zakat, dan wakaf. Yang kedua ada blockchain, bisa dipakai untuk transparansi dana, zakat, dan sedekah. Yang terakhir ada ekonomi Islam punya daya tarik tersendiri di era digitalisasi karena menawarkan sistem yang etis, transparan, dan berkeadilan sosial. Kemudian ada perbandingan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Aspek pertama ada tujuannya. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu kemaslahatan umat dan keadilan sosial, sedangkan ekonomi konvensional adalah pertumbuhan ekonomi dan profit. Aspek kedua adalah instrumen. Instrumen ekonomi Islam yaitu tanpa bunga, sistem bagi hasil, dan zakat wakaf. Sedangkan ekonomi konvensional, bunga, spekulasi, dan kredit berbunga. Aspek ketiga ada teknologi. Ekonomi Islam adalah harus sesuai syariah, sedangkan ekonomi konvensional berfokus pada efisiensi dan keuntungan. Yang terakhir ada etika. Etika dalam ekonomi Islam ada unsur halal dan haram, sedangkan ekonomi konvensional tidak mempertimbangkan agama. Jadi, di era digitalisasi ini, ekonomi Islam punya peluang besar untuk berkembang seiring teknologi, asalkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari generasi yang membangun ekonomi yang adil, modern, dan tetap bernilai sesuai prinsip agama Islam. Berikut adalah penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Islahul Nabila dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan sedikit membahas tentang mikroekonomi syariah untuk memenuhi tugas individu UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hasbi Asyidiki. Pertama, kita akan membahas apa sih mikroekonomi syariah itu. Mikroekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana keputusan ekonomi itu diambil oleh setiap unit ekonomi seperti rumah tangga, individu, atau perusahaan dengan memasukkan syariat-syariat Islam sebagai prinsip utamanya. Kedua ada konvensional. Konvensional sendiri memiliki arti adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sedangkan ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pasar bebas dengan tujuan utamanya yaitu memaksimalkan keuntungan yang didapat. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan itu berperan sebagai pelaku utama yang membuat keputusan berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga ada ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh tujuan falah atau kedamaian di dunia dan akhirat. Yang keempat atau yang terakhir, ekonomi juga memiliki masalah utamanya, yaitu ada satu, scarcity atau kelangkaan, yang kedua adalah choices atau pilihan. Kenapa? Karena sumber daya kita itu terbatas, sedangkan
kebutuhan manusia atau keinginannya itu tidak terbatas dan terus berkembang, sehingga kelangkaan memunculkan pilihan, dan pilihan juga harus tepat karena sangat penting bagi sumber daya manusia yang terbatas agar dapat digunakan secara efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata atau pengertian yang salah, mohon dimaafkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.